Halo Sobat Butakter, selamat datang di Buana Talks. Saya, Sekar Ayu yang kali ini berkesempatan dalam memandu jalannya acara Buana Talks pada episode kali ini. Buana Talks selalu menghadirkan topik-topik yang informatif dan sangat menarik yang sangat sayang untuk dilewatkan. Nah, kali ini kita punya sesuatu yang istimewa untuk dibahas, terutama buat kalian yang sangat tertarik dengan kemajuan teknologi. Ada yang bisa tebak nih, nggak nih? Topik apa yang bakal kita bahas pada hari ini? Nah, daripada bikin kalian penasaran, langsung saja saya kasih tahu yuk. Episode Buana Talks kali ini akan membahas topik yaitu kecerdasan buatan atau AI. Dan yang lebih istimewa lagi, kita juga kedatangan narasumber yang siap untuk berbagi pengetahuan kepada kita semua. Yuk kita sambut narasumber kita pada episode kali ini, yaitu Bapak Ilham Dhani. Selamat sore. Ya, selamat sore. Selamat sore Bapak Ilham Dhani. Ya, selamat sore. Bagaimana nih Pak kabarnya pada hari ini? Baik ya. Setelah mengerjakan banyak aktivitas tadi ya masih bugar, masih tetap semangat bugar, ya. Ya. Jadi Sobat Butakter, kali ini kita kedatangan Bapak Ilham Dhani sebagai salah satu dosen jurusan Teknik Geofisika Universitas Lampung. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Bapak Ilham Dhani yang telah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan untuk datang dalam acara Buana Talks pada kali ini. Ya. Yuk kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ilham Dhani. Kalau boleh tahu nih, Bapak Ilham Dhani ada kesibukan apa Pak? Seperti biasa melakukan pengajaran dan juga penelitian dan pengabdian ya, karena ini juga baru memasuki awal-awal perkuliahan, jadi cukup disibukkan dengan kegiatan pengajaran sebetulnya. Wah, keren banget ya Pak ya. Jadi selain menjadi dosen, Bapak juga tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat ya Pak. Jadi di sini Pak, kami ingin berbincang-bincang dengan Bapak mengenai topik yang lagi ramai dibicarakan Pak, tentang kecerdasan buatan atau AI yang kini banyak digunakan oleh berbagai industri Pak. Ya. Nah, kami ingin tahu Pak, bagaimana cara kerja teknologi AI? Apakah Bapak bisa menjelaskannya dengan secara singkat? Ya, kalau bicara tentang AI tentu kita harus tahu dulu AI itu apa ya. Jadi sebetulnya AI itu adalah sebuah sistem komputer ataupun mesin yang dapat mengerjakan serangkaian pekerjaan ya seperti layaknya manusia ya. Jadi bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seperti yang dikerjakan oleh manusia ya. Hanya saja yang mengerjakannya adalah mesin ya, ataupun ada algoritma komputer yang disusun sedemikian rupa. Nah, kalau proses kerjanya itu sebenarnya cukup sederhana. Jadi mesin atau algoritma yang kita buat itu diperintahkan untuk mengumpulkan banyak data, entah data dari mana saja, biasanya data-data yang dimasukkan oleh user. Nah, kemudian data-data tersebut difilter atau dipilih-pilih mana bagian-bagian data-data yang kira-kira bisa digunakan. Nah, setelah difilter kemudian dibuat sebuah model. Ya, model yang memiliki antara data satu dengan data yang lain ada hubungan, itu ada keterikatan, ataupun misalnya model yang datanya kurang maksimal, kemudian oleh sistem dilakukan interpolasi dan ekstrapolasi dan segala macam ya. Nah, setelah dilakukan proses pemodelan, baru sistem tersebut atau mesin tersebut melakukan pengkajian ataupun pendalaman ataupun istilahnya mempelajari lebih lanjut mengenai model tersebut. Nah, setelah itu baru diimplementasikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh user. Nah, setelah diimplementasikan ternyata tidak sampai di situ.
data yang sudah dimasukkan dan digunakan oleh user kemudian digunakan oleh mesin tersebut untuk keberlanjutan. Jadi data itu terus-menerus disimpan, diolah dan digunakan sebagai untuk analisa ataupun pekerjaan-pekerjaan selanjutnya. Jadi kita memasukkan data itu diolah, kemudian digunakan oleh kita sebagai user, dan data yang kita input itu kemudian disimpan oleh mesin tersebut, algoritma tersebut kemudian untuk digunakan di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Jadi ada keberlangsungan di sini. Ya. Jadi AI ini adalah program yang bisa menjalankan kegiatan-kegiatan sehari-hari gitu ya Pak? Ya, betul. Ya. Tetapi yang dikerjakan oleh mesin atau ada algoritma. Terus kami juga penasaran nih Pak, di dunia industri ini AI biasanya dimanfaatkan dalam hal apa saja Pak? Banyak sekali, banyak. Penggunaan AI itu ya kalau dijabarkan itu banyak ya. Saya tidak bisa menyebutkan secara keseluruhan, tapi akan saya sampaikan beberapanya. Di antaranya misalnya adalah otomasi. Jadi untuk melakukan otomasi suatu sistem ataupun pekerjaan di industri ya. Jadi ketika ada satu pekerjaan selesai, ya kita tidak perlu menunggu instruksi dari orang lain atau jabatan tertentu, tapi akan langsung dieksekusi oleh alat ataupun mesin untuk sesuai dengan urutan-urutan yang sudah ditentukan. Bisa juga untuk memprediksi suatu penggunaan alat, misalnya alat ini kita gunakan sehari-harinya untuk kegiatan produksi. Nah, kemudian kan kita perlu maintenance. Ya, kalau tidak ada AI, ya kita harus maintenance. Kita harus tentukan jadwal untuk maintenance. Tapi dengan adanya analisis AI, ya kita bisa mengetahui kira-kira kapan alat produksi itu harus di maintenance. Ya. Kemudian ya banyak lagi untuk menghitung atau mengoptimasi rantai pasokan untuk kegiatan produksi misalnya, atau untuk menganalisis pengambilan keputusan. Ya, misalnya seperti kita menggunakan Google Maps, itu kan salah satu AI ya. Itu kan kita dari satu tempat ke tempat yang lain ya kan, itu kan ada AI atau Google Map akan memberikan pilihan jalan yang bisa kita tempuh. Nah, dengan AI di industri juga begitu. Jadi dengan menggunakan AI kita bisa menganalisis keputusan kita, menganalisis dalam rangka membuat keputusan yang baik untuk perusahaan. Ya. Banyak lagi untuk menguji kualitas, kemudian juga untuk pelanggan juga, misalnya kalau pekerjaan manusia yang berkaitan dengan layanan konsumen itu kan kalau dikerjakan oleh manusia itu membutuhkan tenaga dan waktu yang lama sampai 24 jam per hari atau dalam setiap harinya itu kan akan merepotkan. Tapi dengan adanya AI, nah itu bisa membantu dalam memudahkan industri terkait dengan kepuasan pelanggan. Nah banyak lagi ya, kalau dijabarkan itu apa saja contohnya ya panjang ya. Oke. Gimana? Ulang tanya lagi ya. Ya. Lalu mengapa nih Pak, AI ini bisa digunakan di berbagai bidang? Kenapa juga AI ini sangat populer? Menurut saya karena keefektifannya, kemudian kepraktisan dalam penggunaannya. Ya. Dimana AI ini ketika kita menggunakan akan memberikan informasi langsung kepada apa yang kita inginkan, karena salah satu kemampuan AI ini adalah dia bisa mengidentifikasi bahasa alami kita, ya, jadi lebih mudah. Nah, bayangkan kalau kita hanya menggunakan mesin pencarian biasa, hanya Google.
ketika kita menginginkan sebuah informasi, maka mesin pencarian akan memberikan semua informasi yang dia punya. Bisa sampai ribuan website mungkin yang akan diberikan, dan itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita cari. Kita harus periksa dulu satu persatu, website A, B, C, kemudian dan itu membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan informasi yang kita inginkan. Sementara untuk AI itu dia langsung menjawab, karena dia bisa mengidentifikasi dari pola-pola yang sudah dia bangun. Dia bisa mengidentifikasi apa arah pertanyaan kita, ya, kemana arah pertanyaan kita, sehingga dia akan langsung menampilkan jawaban yang kita inginkan. Ya, jadi lebih praktis, lebih efisien, ya, sehingga makanya menjadi lebih populer dibandingkan dengan mesin pencarian biasa. Jadi sangat memudahkan ya Pak, ya, terutama untuk kami mahasiswa-mahasiswa ini Pak. Ya. Menurut Bapak, apa sih Pak tantangan terbesar yang akan dihadapi mahasiswa saat mempelajari dan menerapkan AI? Karena kami ingin mengetahui nih Pak, kemungkinan kesulitan apa saja yang akan mereka temui dalam proses tersebut. Ya, kalau tantangan dalam mempelajari AI itu sebetulnya ya cukup banyak ya. Misalnya adalah mengenai kompleksitas materi, karena dalam menjalankan artificial intelligence kita harus mengumpulkan materi ataupun bahan ataupun data sebanyak-banyaknya. Ya, itu akan rumit tentunya. Kemudian volume data yang kita butuhkan itu juga harus lebih besar, makanya ada yang istilahnya big data segala macam, itu ya salah satu tantangannya. Kemudian juga ya tentunya harus dibekali, ya mahasiswa juga harus dibekali dengan penguasaan bahasa pemrograman, misalnya Python, R, segala macam, banyak ya di luar sana. Kemudian apalagi memahami konteks dari memahami konteks dari ataupun etika dari penggunaan AI ya. Jadi kadang-kadang ketika kita membutuhkan AI ya, itu kan dia hanya memberikan apa yang kita inginkan ya. Seringkali informasi yang kita inginkan tersebut sudah memiliki hak cipta terhadap informasi ataupun gambar mungkin atau musik mungkin yang sebenarnya sudah memiliki hak cipta, tetapi tidak diinformasikan, sehingga ya orang user kadang-kadang menggunakan begitu saja gambar musik atau sound segala macam tanpa memikirkan hak cipta. Nah, itu tantangan juga sebetulnya. Di samping tantangan-tantangan yang lain, kecepatan dari perkembangan teknologi, kemudian integrasi dengan aplikasinya di dunia nyata, kemudian bias data dan kualitas data ya, karena AI itu kan dia hanya mengumpulkan data dari mana saja tanpa memperhatikan kualitas dari data tersebut. Nah, tantangan kita adalah mencari atau memilah data yang berkualitas. Nah, itu sebenarnya yang menjadi tantangan sebenarnya untuk mahasiswa yang ingin mempelajari atau mendalami mengenai pemanfaatan ataupun pengembangan AI ini. Gitu. Kita sebagai mahasiswa harus riset ulang gitu ya Pak? Iya, betul. Ya. Ya, betul. Dengan perkembangan AI yang begitu cepat Pak, apakah ada kekhawatiran atau risiko yang perlu diperhatikan mahasiswa saat masuk di dunia kerja? Kekhawatiran tentu ada. Yang pertama tadi yang berkaitan dengan hak cipta tadi. Ya, kadang-kadang kita kan karena diberikan kemudahan, kita ingin membutuhkan data gambar A atau suara atau sound A, ya, sound tertentu, ternyata sudah memiliki hak cipta, kita gunakan, ya itu tentu secara hukum melanggar ya. Yang kedua adalah yang menjadi kekhawatiran sebetulnya kemampuan kita, ya, termasuk mahasiswa ya, termasuk saya juga, ataupun yang lain, profesi yang lain,
adalah kemampuan untuk mengambil keputusan. Ya. Karena sebetulnya AI itu kan hanya sebatas alat bantu, bukan sebagai alat untuk menghasilkan ataupun mengambil keputusan. Ya. Jadi yang dikhawatirkan kan ketergantungan terhadap AI itu membuat user termasuk mahasiswa itu kesulitan untuk mengambil keputusan karena ya sudah ada disediakan oleh AI dan kadang-kadang tidak dipikirkan ulang apakah informasi yang diberikan AI ini adalah informasi yang sudah tepat atau belum. Nah itu yang menjadi kekhawatiran. Nah, jangan-jangan ketika kita menggunakan AI langsung gunakan saja tanpa riset ulang apakah benar itu informasi yang kita butuhkan, ya. Apakah benar itu data yang kita butuhkan. Nah sehingga ya nanti saat pengambilan keputusan ya ada saja hal-hal yang mungkin terlewatkan gitu ya. Nah ini yang ketergantungan terhadap AI, teknologi ini yang sebetulnya yang harus kita yang cukup dikhawatirkan ya. Apakah AI ini benar-benar akan mendominasi industri, Pak? Karena banyak yang beranggapan bahwa AI ini dapat menggantikan pekerjaan manusia. Menurut Bapak, bagaimana cara agar mahasiswa, terutama di bidang geosains, bisa tetap relevan dan unggul di era AI ini? Keterampilan atau langkah apa yang perlu mereka latih dan kembangkan untuk prospek karir ke depannya, Pak? Oke. Kalau mendominasi secara keseluruhan saya rasa tidak ya. Karena AI ini bekerja hanya menggunakan logika ya. Berbeda dengan manusia. Jadi AI ini tidak bisa 100% meniru keputusan ataupun pekerjaan yang dilakukan oleh manusia ya. Karena AI hanya bekerja berdasarkan logika, berdasarkan algoritma yang sudah disusun dan satu hal kekurangan dari AI ya, dibandingkan dengan manusia, AI tidak memiliki pertimbangan rasa ya, AI tidak mempunyai rasa, sedangkan manusia berpikir tetapi ada pertimbangan rasa ya, sehingga ya tidak bisa juga suatu pekerjaan itu seluruhnya akan dikuasai oleh AI. AI hanya sebagai alat bantu ya. Sedangkan pengambilan keputusan itu seharusnya itu tetap pada si usernya, pengguna AI tersebut ya. Yang menjadi masalah ketika ya seluruh keputusan ya itu diserahkan sepenuhnya kepada AI. Nah itu yang salah. Untuk di bidang geoscience juga tantangannya besar karena banyak hal-hal yang sebetulnya dalam dunia geoscience itu membutuhkan data yang besar, kemudian membutuhkan analisis yang mendalam, yang kompleks, yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh manusia atau sulit untuk dilakukan manusia. Maka penggunaan AI dalam geoscience itu bisa dikatakan suatu kebutuhan untuk mempermudah para geoscientist untuk melakukan analisis, mengolah data dan melakukan inovasi ya. Nah, itu yang harus yang harus dikembangkan untuk kedepannya supaya kita mengikuti perkembangan teknologi. Ya. Nah, tentunya apa yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa tentu pertama kemampuan pemrograman harus ditingkatkan. Ya. Kemudian kemampuan dalam menganalisis data, ya, kualitas data itu harus ditingkatkan. Dan perkembangan teknologi harus selalu diikuti. Ya. Harus diikuti ya, karena AI ini ya mau tidak mau ya harus kedepannya kita harus hidup berdampingan dengan AI. Kita tidak bisa menolak AI ini akan
nantinya akan memberikan dampak buruk kepada pekerjaan kita sebagai geoscientist, tidak ya. Itu tergantung bagaimana yaitu tadi kecerdasan emosional kita, karena tadi ada rasa dalam memanfaatkan alat bantu ini. Jadi saya rasa itu ya untuk yang diperlukan untuk di dunia geoscientist, termasuk geoscientist. Ya. Jadi yang terakhir nih Pak, apakah Bapak memiliki tips atau saran untuk mahasiswa dalam mempersiapkan diri menghadapi perubahan yang dibawa oleh AI di berbagai industri? Tipsnya adalah tetap percaya dengan kemampuan kita, ya. Tetap percaya dengan logika kita, dengan dengan pemikiran kita, ya. Jangan seluruhnya, jangan kita terlalu bergantung pada AI. AI hanyalah alat bantu, ya. Alat bantu dalam kita menganalisa sebuah keadaan, dalam mengumpulkan data, dan juga membantu untuk membuat keputusan, ya, membantu membuat keputusan, bukan membuat keputusan. Keputusannya tetap ada di user, ya, kita sebagai mahasiswa. Jadi ya, untuk untuk menghadapi perubahan ini tentu harus perkembangan teknologinya harus diikuti, diimbangi dengan kemampuan kita dalam misalnya dalam bahasa pemrograman, kemudian dalam menganalisa data, dalam membuat model dari data, itu yang ditingkatkan, ya. Dan sekali lagi, gunakan AI hanya sebagai alat bantu, ya. Jadi kontrolnya tetap ada kita. Jadi kita sebagai mahasiswa harus tetap pintar dalam menggunakan AI, ya Pak? Betul sekali. Ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari episode Buana Talks kali ini yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang sekarang sedang banyak digunakan di industri dapat membantu kita dalam membuat pekerjaan menjadi lebih efisien, dapat menganalisis data, dan juga dapat menciptakan teknologi baru yang bermanfaat. AI benar-benar mengubah cara kita bekerja dan berkarir. Selain menghadirkan banyak peluang baru, AI. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari episode Buana Talks kali ini yaitu bahwa kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang sekarang lagi banyak digunakan di dunia industri dapat membantu kita dalam membuat pekerjaan menjadi lebih efisien, dapat membantu menganalisis data, dan juga dapat menciptakan teknologi baru yang bermanfaat. AI benar-benar mengubah cara kita bekerja dan berkarir. Selain menghadirkan banyak peluang baru, AI juga memiliki tantangan menarik yang harus dipersiapkan dan diperhatikan oleh mahasiswa sebelum terjun ke industri. Wah, nggak terasa ya kita sudah sampai di episode terakhir. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Baik, saya selaku MC mewakili seluruh panitia ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dani yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di Buana Talks kali ini. Dan tentunya terima kasih juga kepada seluruh Sobat Bull Talkers